Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله قال شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين تفسير سورة الفيل. Tafsir surah Al-Fil wahiyya Makkiyah, dan surah Al-Fil ini Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Surah Al-Fil, Al-Fil itu artinya gajah ya. Surah ini menceritakan suatu peristiwa dahsyat yang melibatkan gajah, maka dikenal dengan Al-Fil ya. Baik. Ama ra'aita min qudratillahi, tidakkah engkau perhatikan ya, engkau melihat di antara bukti kemahakuasaan Allah, wa 'azimi sya'nihi, dan keagungan urusannya, wa rahmatihi bi ibadihi, dan kasih sayangnya atau rahmatnya kepada hamba-hambanya, wa adillati tauhidihi, dan bukti-bukti ketauhidannya, keesaannya, wa sidqi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bukti kebenaran kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma fa'alahu Allahu bi ashabil fil, apa yang telah Allah lakukan terhadap ashabul fil, alladzina kadu baitahul haram, yang berencana jahat terhadap Baitullahil Haram, terhadap rumahnya, rumah Allah Al-Haram yang mulia, wa aradu ikhrabahu, dan ingin menghancurkannya. Antum perhatikan tafsir singkat beliau terhadap surah ini, tepatnya terhadap alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, dari satu peristiwa ini terlihat sekian banyak hal ya. Ada bukti kemahakuasaan Allah, ada bukti keagungan Allah, ada rahmat Allah terhadap hamba-hambanya, ada bukti ketauhidannya, keesaannya, dan bukti kebenaran Rasulnya. Ini dari satu peristiwa ya. Allah tumpas ashabul fil yang punya rencana jahat hendak hancurkan Ka'bah. Ya, di situ ada bukti kemahakuasaan Allah. Dari cara Allah menghancurkan pasukan yang sangat kuat. Ya. Ashabul fil. Ini pasukan, biasanya kita sebut pasukan bergajah. Nah, ini tidak lazim ya. Kita kalau dengar pasukan itu ada kavaleri, ada yang berkuda itu ya. Ada apa lagi? Ada angkatan darat, laut, udara. Nah, tapi ini ada ashabul fil. Nah, kayaknya nggak pernah dengar deh sekarang ini. Kalau ada sekarang itu apa? Pasukan berkuda gitu ya, masih ada. Tapi itu lebih banyak untuk ini aja, untuk apa namanya? Ya, untuk apa itu ya? Tidak digunakan untuk tempur gitu ya. Kalau tempur udah nggak zamannya sekarang ya. Ya,
Ini luar biasa ini. Cara Allah menghancurkan pasukan yang sangat kuat ini. Ya. Dengan sangat mudah. Ya. Kemudian juga rahmat kepada hamba-hambanya. Ya. Karena di tahun yang sama itu tadi sudah disebut di akhir ini Allah mengutus lahirnya calon ya, nabi yang terakhir, dan itu rahmat yang luar biasa. Nah, besarnya bagi manusia. Ya. Kemudian bukti apa tadi? Ketauhidannya, keesaannya. Alam semesta ini diurus oleh zat yang esa. Tidak mungkin ada dua kekuatan yang ngurus di muka bumi. Ya. Maka kalau Allah menghendaki hancur suatu kaum, ya sudah pasti hancur. Nah, Allah menyelamatkan suatu kaum, ya pasti selamat, karena yang berkuasa penuh ini adalah Tuhan yang satu. Kalau seandainya yang esa, kalau seandainya ada dua Tuhan, ya bisa saja yang satu ingin menghancurkan, yang satu membelanya, melindunginya. Akhirnya ya itu mustahil secara akal, dan juga itu sebagai bukti bahwa sekali lagi dunia ini dikuasai oleh kekuatan yang satu. Allah yang menciptakan, Allah yang mengaturnya. Kemudian bukti kebenaran Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kalau dirujuk secara detail gitu ya. Di konstruksi secara detail peristiwa ini. Ini ada penyebabnya. Ya. Jadi Abrahah al-Ashram itu membuat gereja yang sangat megah. Tujuannya adalah untuk menandingi Ka'bah. Nah, supaya orang-orang yang ke Ka'bah itu pindah ke tempat dia itu, gereja yang dia buat itu. Nah, ya biasa persaingan apa namanya? Persaingan apa? Ekonomi. Kan dari dulu itu Ka'bah itu kan pusat kerumunan orang, dan dia ingin mengalihkan itu ke Son'a. Ya. Kemudian ada orang yang jahat, orang Arab ini ya, itu bangunan megahnya itu dia kotori dengan ini. Jadi orang itu buang air besar di situ, kemudian tembok-temboknya itu dikotori. Maka murkalah Abrahah itu. Kemudian akhirnya dia ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Kalau di rujuk tafsir Syekh Abu Bakar Al-Jazairi disebutkan itu. Jadi kenapa Abrahah ini adalah balas dendam terhadap ulah konyolnya orang Arab itu, orang Mekah. Maka disiapkanlah pasukan yang sangat besar. Maka tadi disebutkan tujuannya adalah menghancurkan Ka'bah. Fatajahhazu li ajli dzalika, maka mereka menyiapkan untuk tujuan itu. Wastashabu ma'ahum alfiyalah lihadmihi, dan mereka membawa serta gajah-gajah untuk menghancurkannya. Gajah itu kan tenaganya besar ya. Jadi Ka'bah ini kan sebuah bangunan, jadi kalau mereka bertujuan menghancurkan Ka'bah kemudian membawa serta gajah ini ya wajar, karena gajah itu binatang yang tenaganya besar. Karena tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Waja'u bijam'in la qibala lil arabi, dan mereka datang dengan jumlah pasukan ya, yang besar ya, untuk menuju ke Arab ini. Minal Habasyati wal Yaman, pasukannya ini gabungan dari Habasyah dan Yaman. Nah, sampai di sini tokohnya tidak disebut ya. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di kelihatan beliau secara sekilas saja, tidak detail ya diambil ini. Padahal dalam peristiwa ini ada namanya Abrahah al-Ashram. Nah, itu rajanya yang memimpin pasukan ini. Nah. Baik. Falamman tahu ila qurbi Makkah, ketika mereka sudah sampai di dekat Makkah, walam yakun bil arabi mudafa, dan orang-orang Arab tidak mampu memberi perlawanan ya. Karena waktu itu
mereka tidak punya pasukan tempur yang khusus, yang terlatih. Ya. Sementara ini datang membawa pasukan besar, ya nggak level istilahnya, nggak mampu memberi perlawanan. Dan memang penduduknya itu kan penduduk sipil, artinya tidak ada tentara yang disiapkan untuk melindungi atau untuk ya menjaga Ka'bah, menjaga Baitullah. Ya. Secara hitung-hitungan fisik ini, hitung lahiriah ini, Abrahah ini sudah apa? Hah? Ya di atas angin lah, istilahnya dia bawa pasukan besar. Orang Arab tidak biasa bertempur gini, nah, dan mereka tidak mampu memberi perlawanan, ya kan? Ini mirip dengan kisah ketika Musa alaihissalam, ya, dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Pasukan yang begitu agresif ingin menghabisi Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya. Kemudian di depannya membentang apa? Laut. Wah, secara lahiriah mah habis Musa ini. Mau kemana dia? Orang di depannya laut dan tidak ada persiapan dia untuk nyebrang. Kecuali kalau di sana sudah tersedia perahu-perahu. Nah, itu secara lahiriah ada usaha untuk apa? Nah, ada kemungkinan untuk lolos. Nggak ada, buntu. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dengan cara yang luar biasa. Ya. Bukan hanya luar biasa, tidak ada kata-kata untuk yang cukup untuk mengungkapkan peristiwa itu. Dan prosesnya dengan sangat sederhana. Idrib bi'asaqal bahr fanfalaq. Allah memberi pertolongan kepada Musa yang sudah kepepet ini, yang sudah bahasanya apa itu? Nah, kalau maling misalnya dikejar malah ke sana jalannya buntu. Itu kalau peristiwa biasa kan sudah, wah udahlah. Mau kemana kamu jalannya buntu, orang ini bawa pentungan, bawa ini kan. Nah, tapi itu tidak terjadi pada Musa alaihissalam. Allah perintahkan idrib bi'asaqal bahr fanfalaq. Pukulkan tongkatmu ke laut. Fanfalaq, maka akan terbelah 12 jalur. Ya, akhirnya Musa selamat. Ya. Fir'aun mengejar, ketika melihat jalan itu ikut-ikutan sampai di tengah Allah balikkan semula, maka tenggelamlah dia dan pasukannya. Ya ini persis itu peristiwanya. Ya, ini Abrahah ini sudah lenggang ini, nggak ada orang Arab pada kabur ke gunung-gunung, nggak berani memberi perlawanan, nggak level lawan ini. Kan sudah istilahnya ya kalau dibaca secara lahiriah ya nanti mudah, sebentar lagi juga selesai urusannya, ya kan. Tapi apa yang terjadi? Nih, arsalallahu wa kharaja ahlu Makkah min Makkah khaufan ala anfusihim minhum. Maka berhamburanlah penduduk Mekah keluar dari Mekah, ya. Kita pakai bahasa berhamburan ya, karena keluarnya ini dalam kondisi panik. Nah, kalau keluarnya dalam kondisi nyantai ya mereka keluar berbondong-bondong sama keluarganya gitu kan. Berhamburan mereka dari Mekah keluar karena khawatir akan keselamatan mereka dari tentara Abrahah itu. Ya. Arsalallahu alaihim tayran ababil. Allah mengutus atau mengerahkan untuk menghancurkan mereka tayran ababil, burung yang berbondong-bondong, ay mutafarriqah. Ya, berkelompok-kelompok, tahmilu hijaratan muhmatan min sijil, membawa hijarah, biasanya dikasih sifat batu-batu kecil. Batu kecil itu berarti apa? Kerikil ya, lebih tepatnya kerikil yang membara ya, dari tanah liat. Ini pelurunya ya, ini untuk menghancurkannya. Sekarang ada nggak dikembangkan di dunia persenjataan itu barang kecil gitu, kecil yang kalau dijatuhkan itu nggak ada ya. Bom itu besar-besar itu puluhan kilo itu kadang-kadang ya, tapi ini kayaknya nggak bisa ya. Kalau toh ada itu ya peluru itu ya, ini kan dijatuhkan dari
dari atas gitu ya. Baik. Faramat habiha. Nah, ini ada salah kaprah ini ya. Ababil itu bukan jenis burung, tapi ini sifat burung yang berbondong-bondong. Nggak tahu burungnya apa. Ini salah satu pasukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi bukan burung ababil. Jangan dikira ababil itu kayak kacer, kayak apa, jalak gitu, bukan jenis, tapi ini adalah sifat burung ababil, toiron ababil yang berbondong-bondong. Nah, maka ini tadi di awal tafsir ini beliau mengatakan peristiwa Allah menghancurkan pasukan bergajah ini terlihat jelas qudratullah, kemahakuasaan Allah. Ya. Kemudian kerikil yang dibawa itu, kalau seandainya yang dijatuhkan itu batu-batu besar atau enggak besar lah, segede kelapa gitu ya, kalau nimpa kepala mereka ya remek kan, wajar gitu kan. Ini lebih dari itu, kerikil ya. Kalau misalnya dalam peristiwa wajar itu ada longsor ya, atau batu segede apa namanya, segede kelapa jatuh dari tebing kira-kira 30 meter atau 20 meter, ketelak kena kepala, kira-kira gambarannya gimana? Ya wajar lah orang segede gitu. Tapi lo kerikil gitu, masya Allah, dia di sini kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu terlihat luar biasa. Baik. Faramat hum biha, maka burung-burung itu menembaki mereka dengan kerikil-kerikil. Watatabba'at qasihim wadanihim, dan burung-burung ini memburu yang jauh maupun yang dekat. Fakhamadu wa hamadu. Dan akibatnya ya, dengan serangan ini yang cuman kerikil-kerikil yang dilemparkan atau dilontarkan oleh burung ya, ababil tadi, burung yang berbondong-bondong, burungnya juga kecil ya. Akibatnya apa? Dampaknya apa? Hancur luluh ya. Baik, wasaru ka'asfin ma'kul, maka jadilah pasukan bergajah itu seperti dedaunan yang dimakan ulat. Ini ta'bir ya, ungkapan untuk menggambarkan bahwa pasukan ini hancur luluh. Ini pasukan besar, pasukan kuat, hancur luluh hanya dengan cara Allah mengirimkan burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu-batu kecil. Tapi dahsyat dampaknya. Antum pernah enggak ngelihat daun yang dimakan ulat? Kalau antum enggak tahu ya enggak bisa membayangkan betapa hancur luluhnya ini. Atau daun yang dimakan inilah kambing. Ini mungkin ada banyak kambing antum kalau pengen ini. Ya. Daun nangka itu salah satu makanan favorit kambing. Tapi bukan domba ya, yang kambing apa namanya itu? Ya, Jawa ya. Nah, soalnya saya pernah melihara. Itu kita ambil utuh dari dahan gitu, kita potong gitu ya. Kita suguhkan sama kambing itu, kita ikat, itu udah nggak berbentuk kan. Kalau toh ada sisanya serpian-serpian, ya pokoknya hancur luluh lah gitu. Tapi kalau diterjemah ka'asfim ma'kul, seperti dedaunan yang dimakan ulat. Ini butuh pengamatan ini ya. Karena ini sesuatu yang nyata bisa dibayangkan. Tapi kalau orang yang tidak tahu, nggak pernah lihat, orang kota nggak pernah lihat, nggak bisa ini. Ini yang nerangkan ini kalau orang kampung lebih mantep ini. Karena dia tahu, terutama daun apa yang biasa dimakan ulat. Nah, daun apa? Daun jati, daun kedondong ya. Kalau di tempat saya itu kedondong namanya. Di sini kedondong. Nah, itu favoritnya ulat. Jati itu kalau lagi musim ulat itu udah nggak ada daunnya, ludes. Yang ada itu tinggal butiran-butiran hitam gitu di bawahnya berserakan. Udah nggak berbentuk dari daun, kemudian sudah nggak udah musnah ya. Nah, demikian juga kedondong kalau lagi di
makan ulat itu udah nggak ada daunnya sama sekali ya. Ini gambaran tentang betapa dahsyat dampak daripada serangan burung yang berbondong-bondong tadi yang melempari mereka dengan kerikil. Nah, kemudian wakafallahu syarrahum, Allah menghentikan kejahatan mereka, waradda kaidahum fi nuhurihim, dan Allah balikkan ya, kejahatan mereka itu menimpa mereka. Wa qissatuhum ma'rufah masyhurah, dan kisah mereka ini dikenal dan masyhur. Wa kanat tilka as-sana allati wulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tahun itulah ya, di tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka kalau kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, lahir pada tahun gajah. Nah ini nih, kalau orang yang nggak ngerti dikira tahun gajah itu sio gajah, kayak hitungan Cina ada sio ayam, tikus, babi, apalagi yang hewan-hewan itu ya, ya kan? Hah? Oh iya, bukan itu kaitannya dengan peristiwa ini. Kalau hitung-hitungan Cina itu ada sio gajah nggak Pak? Ada Pak Imam? Gajah, sio. Kan tentu kan ada hitung-hitungan itu kan, sio tahun, misalnya kalau tahun baru ini sio apa? Ayam, nanti diramal ini ekonomi akan cerah misalnya. Nah, nggak tahu kalau tahun 24 ini nanti cerah apa enggak menurut ramalan mereka. Kan tahun panas 24 itu. Ada kan? Ya makanya bisa jadi kan orang yang biasa menggunakan hitung-hitungan pakai sio itu kan ketemu sio ayam lah, sio tikus, kan binatang-binatang kan. Muhammad lahir pada tahun gajah, bukan ke sana arahnya, bukan hitung-hitungan kalender Cina itu ya, tapi ini adalah kaitannya dengan masalah ini. Wa kanat tilkas sanatu allati wulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tahun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Fasarat min jumlati irhasati da'watihi wa muqaddimati risalatihi, maka peristiwa ini dianggap sebagai apa namanya, awal daripada tanda kenabian dan kerasulan beliau. Falillahil hamd wasyukr. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu peristiwa ya, Allah menghancurkan pasukan bergajah. Kalau dikumpulkan banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran, dan ini termasuk yang terakhir, ya, dari peristiwa dahsyat yang dikisahkan dalam Al-Quran, karena ini tahun kelahiran Nabi. Kalau dihitung, dirunut mundur gitu ya, ada peristiwa dahsyat banyak sekali. Yang pertama adalah ketika Allah menghancurkan kaumnya Nabi Nuh, yang didakwai oleh Nabi Nuh alaihissalam ya, 950 tahun lengket dengan kesyirikannya, nggak bisa akhirnya ditumpas oleh Allah. Itu penumpasan pertama kali ya. Tapi sebelum itu ada peristiwa besar juga yang banyak bisa kita ambil apa namanya, ibrah. Peristiwa yang dialami oleh bapak kita Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, iblis dikeluarkan dari surga. Itu peristiwa penting ya yang terjadi. Dengan sebab durhaka kepada Allah dikeluarkan. Kemudian akhirnya ke bumi kan, tinggal di bumi, Adam dan Hawa tinggal di bumi beranak pinak. Kemudian sudah beranak pinak, mereka sudah hidup di dunia ini. Aslinya mereka itu menauhidkan Allah. Aslinya manusia pertama Adam dan Hawa beberapa generasi itu menauhidkan Allah ya, bertauhid istilahnya. Kemudian muncullah syirik. Kemudian Allah utus Nuh alaihissalam untuk mengembalikan mereka kepada tauhid. Tapi ternyata alat banget itu, Allah tumpas. Allah menumpasnya gimana? Kalau ini tadi kan numpasnya Allah dengan cara mengerahkan burung. Allah menumpas kaumnya Nabi Nuh dengan cara apa? Allah curahkan air dari langit dan Allah pancarkan air dari bumi. Bertemu. Ternyata potensi air langit dan bumi ini, nggak tahu ini kalau di kalangan para ilmuwan entah berapa ini ya. Yang jelas gunung saja waktu itu tenggelam. Ya. Dahsyat.
Ini tadi juga dahsyat, kecil tapi daya hancurnya dahsyat. Allah pernah menumpas suatu kaum itu, dicurahkan air dari langit dan dipancarkan air dari bumi bertemu. Sampai putranya Nabi Nuh alaihissalam yang begitu optimisnya, begitu pedenya kalau dia naik gunung akan selamat. Ya, berarti hitung-hitungannya hitungan ini aja ya. Ya kan? Logika. Karena berarti dia paham juga kalau air itu susah mencapai ketinggian, berarti nggak usah belajar fisika juga tahu itu bahwa air itu akan mengalir ini kan. Tapi ternyata qadarullah tenggelam. Dan matinya itu gunungnya tenggelam. Ya kan? Untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki gunung itu juga bisa dikelelep, kalau orang Jawa bilang bisa tenggelam. Jadi jangan salah. Bukan dia naik ke gunung kemudian tergelincir kemudian kecebur, itu bukan. Airnya yang ngejar dia. Subhanallah. Ya, itu pernah terjadi. Yang berikutnya, seri-seri berikutnya ini kaum yang dihancurkan oleh Allah dengan berbagai macam cara. Ya. Kaumnya Nabi Lut itu dahsyat ininya adabnya, karena dosanya juga kelewatan itu kaum Nabi Nuh. Ya, melakukan dosa yang begitu jorok, begitu ini adabnya. Diangkat perkampungannya ke langit, disungkir balikkan, dihujani batu bertubi-tubi. Itu dahsyat juga. Ada yang dihancurkan oleh Allah dengan angin. Ya, angin itu pernah dijadikan oleh Allah sebagai senjata menghancurkan suatu kaum yang Allah kehendaki kehancurannya. Kaum Samud ya. Fa amma Samud fa uhliku bit-taghiyah wa ma'ad, kaum Ad. Fa amma Adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam. Ya. Insyaallah Allah hempas mereka itu dengan angin kencang sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari non-stop. Nah, kalau sekarang kan puting beliung itu paling dalam hitungan apa? Detik. Nggak ada kan puting beliung, naudzubillah ya, dari pagi sampai sore gitu. Kalau itu terus muter-muter di darat ya hancur. Ini yang menyebabkan Rasulullah SAW itu kalau ada mendung, ada angin itu panik beliau. Nah, karena ingat dulu itu Allah pernah menghancurkan. Nah, kalau orang sekarang kan Masya Allah ada puting beliung direkam gitu kan. Masya Allah, gila memang zaman sekarang itu gila. Nah, semuanya jadi tontonan. Dan biasanya kalau sudah nonton rame-rame itu ya maksiat itu nggak bisa dipisahkan dari itu. Gerhana menjadi tontonan, ya kan? Ada ini ya, jadi rekam-rekam. Udah, hati kita ini memang sudah keras. Rasulullah SAW itu disebutkan kalau ada mendung, ada angin itu panik beliau, mau undar mandir. Nah, di dalam rumah. Kenapa? Dan khawatir kalau ini adalah azab yang dulu pernah Allah gunakan untuk menghancurkan ini. Jadi banyak ya, dengan air pernah. Nah, Allah musnahkan orang-orang yang Allah kehendaki, dengan angin, dengan api ya, guntur juga. Dengan apa lagi? Dibenamkan. Ini juga luar biasa. Qarun itu adabnya dibenamkan, bukan ditenggelamkan. Kalau tenggelamkan di air ya. Fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami benamkan Fir'aun itu ke dalam perut bumi dengan rumahnya. Itu gimana itu? Ya, gimana? Membangun rumah itu kan di dalam tanah yang keras, ya, sehingga bisa tegak bangunan. Tapi cara Allah mengadab Qarun itu adalah Allah benamkan. Nah, ternyata di zaman sekarang itu terjawab. Ada satu areal itu yang tadi ya wajar begini ini, tapi kalau Allah kehendaki, kalau bahasa orang beriman Allah kehendaki, itu bisa lumer ya, yang tadinya keras itu bisa lumer, sehingga bangunan itu masuk ke beberapa tahun yang lalu itu ya, di Sulawesi itu, di mana itu? Palu ya, itu Masya Allah kalau kita dengar cerita orang-orang yang melihat peristiwa itu benar-benar ya luar biasa. Orang tadinya daratan keras gini padat, tiba-tiba lumer. Dan itu ada istilahnya ya, likuifaksi.
Nah, ketemu saya. Berarti dulu itu sudah pernah kondisi seperti ini digunakan untuk menumpas koron orang kaya yang sombong itu. Nah, ini yang perlu dikenali ya. Koron itu mentalnya gimana sih? Terhadap kekayaannya itu gimana? Nah, innama utituhu ala ilmin inti. Allah memberi ini karena ilmu saya. Saya diberi, tidak disebut yang memberi ya. Innama utituhu, kan kurang ajar ini. Nah, jadi ini yang perlu diwaspadai. Orang-orang kaya zaman sekarang ini jangan sampai punya mental seperti Qarun. Dia klaim bahwa kekayaan itu karena kepakarannya, karena kepintarannya. Masya Allah. Ya. Padahal banyak orang pintar yang kelaparan juga ya. Nggak mesti kan orang pintar itu nih. Banyak itu sarjana-sarjana yang sampai S3 kalah dengan orang yang nggak sekolah masalah rezeki. Iya. Bahkan ada ungkapan kalau Allah membagi rezeki itu karena kealiman, karena kepintaran seseorang. Kerbau nggak kebagian apa-apa nyatanya. Kerbau sejahtera aja, sapi-sapi juga gemuk-gemuk. Bahkan kadang-kadang orang itu yang sengsara banget, ya kan? Iya, rezeki. Itu yang harus diluruskan. Kita kalau bicara jalur nikmat, apapun nikmatnya ya, apakah kesehatan, keamanan, rezeki, nikmat-nikmat besar yang dibutuhkan tegaknya suatu negara, itu jalurnya harus diyakini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti turunannya orang yang bergelimang nikmat itu kewajibannya syukur. Kalau nggak syukur, awas. Nah, maka ini ada sosok ya yang bisa diambil pelajarannya, sosok yang ditumpas oleh Allah namanya Qarun. Caranya dengan dibenamkan. Jadi kalau dipikir-pikir ya, direnungkan kesimpulannya, Allah ketika menghendaki kehancuran suatu kaum itu dengan cara yang variatif banget. Jadi nggak bisa ditebak. Nah, nggak bisa ditebak. Nah, manusia ini biasanya kalau ada kejadian baru dia berpikir. Udah telat. Ya kan? Terjadi tsunami yang luar biasa di Aceh. Ada gagasan memasang alarm, ada peringatan dini untuk tsunami. Ditanam, alatnya juga nggak terawat, dan orang kita itu memang tidak biasa merawat, bahkan suka merusak gitu kan. Ya, halte yang bagus itu baut-bautnya copot-copotin gitu. Jadi akhirnya alat deteksi dini tsunami ini ya nggak berfungsi dan tidak ada orang yang peduli istilahnya kan. Tsunaminya sudah terjadi. Nah, tsunami, nanti gunung meletus, longsor, macam-macam ya. Ya. Jadi ini luar biasa. Kita kalau dicari akar masalahnya ketemu. Kalau dicari akar masalahnya, semua yang dihancurkan oleh Allah itu apa sebabnya? Semua yang ditolong oleh Allah ketika Allah menghancurkan kaum-kaum yang Allah kehendaki kehancurannya dengan cara adabnya itu macam-macam. Demikian juga Allah menolong hamba-hambanya yang beriman juga macam-macam. Kalau tadi yang pertama ya kan, yang kafir itu ditumpas dengan air bah. Bagaimana cara Allah menolong Nuh? Suruh bikin kapal dulu, ya kan? Nah, akhirnya kapal ini yang menjadi penyebab dia selamat dari adab itu. Allah yang menyelamatkan. Dan justru ketika Nuh menjadi bikin kapal ini dihina-hina orang, dilecehin, wah ini gila, ini orang ngapain tuh bikin kapal ya? Dia tidak kenal rencana Allah bagaimana. Ya, Musa tadi ya, Musa yang ini selamat itu. Nah, caranya juga luar biasa. Ya. Ini kalau dicari ini, kenapa ini ada yang dihancurkan oleh Allah? Kenapa ini, apa sebabnya ini? Kok yang satu ini para nabi dan orang-orang yang beriman itu selamat? Ternyata ayat dan takwa. Dan gilanya lagi ilmu ini ya, sekarang sebagian orang Islam itu sudah mementahkan ilmu ini, bahwa maksiat itu mengundang malapetaka, penyebab malapetaka, ketakwaan itu penyebab kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan. Ini sudah banyak orang Islam yang pecundang. Ketika hidup ini sudah tidak lagi pegang prinsip ini. Bahkan ada yang manas-manas, enggak ngaruh. Bebas saja, bebas. Nikmati hidup ini. Itu bohong itu. Subhanallah, sampai ke tingkat itu.
Maka dai-dai hari ini berhadapan dengan kelompok ini. Kita mengajak orang ayo bertakwa dengan lengkap dengan data tadi. Sementara yang lain bebas. Masya Allah. Ya. Ini, tapi memang dari masa ke masa orang yang mendakwakan kebenaran ini jumlahnya kalah dengan jumlah sarana itu kalah. Kita ngaji cuman begini kan, di luar sana pakai media canggih, menyebarkan satu syubhat sudah ini, ya. Tapi memang beginilah pertarungan hak dan batil. Jadi kesimpulan itu sampai kepada maksiat penyebab malapetaka, ketakwaan, ketaatan itu penyebab keberkahan, kebahagiaan. Begitu banyak datanya. Bagi orang-orang yang mata hatinya masih hidup, dia bisa melihat mulai dari tadi Adam alaihissalam. Maka pesan Allah kepada anak cucu Adam, hati-hati jangan sampai kamu terpedaya oleh iblis sebagaimana telah berhasil memperdaya kedua orang tuamu, akhirnya keluar dari jannah. Baik, ini bagian dari serial itu ya. Allah menghancurkan pasukan bergajah dengan cara yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Jadi tidak bisa ditebak. Allah menghancurkannya sehingga bisa ditangkal atau diantisipasi, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Oh ya, ada peristiwa itu Pak Imam yang dekat daerah antum. Saya baca juga, dan Ustadz siapa itu, Ustadz yang Purbalingga, Abdullah Zain hafizahullah, juga pernah daerah Legetan namanya. Ya, itu mirip ditumpas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tadi benar-benar menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan daerah makmur katanya ya. Kemudian ya zaman dulu ya, atau mereka kalau seneng-seneng ya paling apa itu? Banjarnegara ya. Benar kan itu? Itu apa ditumpasnya gimana itu? Ke Uruk. Bukit ya, pindah. Padahal di situ ada kali katanya, jadi lompat gitu ya. Jadi diangkatlah bukit itu, kemudian ada sampai sekarang ada prasastinya karena katanya di daerah itu. Dan masih ada saksi hidupnya. Saya pernah baca masalah itu, ada saksi hidupnya yang bercerita itu. Yaitu maksiat luar biasa mungkin Allah Subhanahu wa taala, karena itu di bukit itu bisa pindah menimpa. Ya itu pelajaran buat kita bersama ya. Zaman dulu itu kalau orang-orang maksiat itu apa namanya? Maksiat. Zaman dulu Pak Nur, orang-orang kalau itu pelengkap mereka melakukan maksiat. Kalau sekarang kan ada grup band, ada dangdutan, ada macam-macam. Dulu itu apa yang terkenal? Tayub ya, bisa ya. Oh, sampean ngerti juga ya. Tayub ya. Tayub itu biasanya ya itunya apa namanya? Biduannya itu. Itu di zaman dulu ya. Biasanya kalau sudah ada tayub ya ada perempuan-perempuan itu, kemudian ya pasti homer itu sudah ya. Ya. Dan ceritanya daerah itu makmur. Jadi itu sedang rame-ramenya pesta itu. Jadi ini bisa saja terjadi kalau Allah kehendaki di mana-mana. Ya.